Inilah Liputan 6 SCTV. Aktual, tajam, terpercaya. Selamat sore pemirsa, Liputan 6 sore menjumpai Anda edisi kali ini. Bersama saya Yenjen Novita, sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar Indonesia akan kami sajikan untuk Anda. Pemirsa, kini virus COVID-19 varian baru sudah mulai tersebar di Indonesia. Diketahui virus ini berasal dari negara India. Virus ini dijuluki B1617. Virus ini menyebar begitu cepat, gejala yang cukup beragam, dan menyerang siapa saja tanpa pada usia. Di negara India sendiri, virus ini sudah banyak memakan korban jiwa. Tidak sedikit dari itu adalah wanita dan anak-anak. Hal ini menjadi permasalahan bagi seluruh dunia. Terutama di negara Indonesia, ini menjadi suatu PR lagi untuk pemerintah juga masyarakat kita agar lebih berwaspada, berhati-hati, dan mematuhi protokol kesehatan. Mengingat vaksin COVID-19 baru saja ditemukan dan disebarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun, virus ini sudah bermutasi dan menimbulkan suatu momok baru lagi untuk kita negara Indonesia. Pemirsa, dapat kita lihat sendiri di sini memang sudah banyak artikel yang menyatakan bahwa virus COVID-19 varian baru ini sudah menyebar di negara Indonesia. Dengan gejala yang setiap artikel itu menunjukkan bahwa gejalanya berbeda-beda, mulai dari panas demam, indera perasa dan penciuman yang memudar, kemudian badan yang begitu panas, batuk tidak berhenti. Ada juga yang menyatakan bahwa batuk berdahak, batuk kering, badan lemah, pusing, dan juga terdapat salah satu gejala yang baru yaitu ruam-ruam pada kulit. Kemudian ini ada artikel lainnya juga menyatakan demikian bahwa memang virus B1617 ini muncul pertama kali di India. Dapat kita lihat, untuk virus COVID-19 varian baru ini mudah ditularkan dibandingkan dengan jenis aslinya, menghasilkan efek samping atau dampak lebih parah dibandingkan virus aslinya, dapat meloloskan diri dari kekebalan seperti vaksin atau sistem imun yang terbentuk dari infeksi COVID-19 sebelumnya. Hal ini menjadi permasalahan baru bagi kita semua di seluruh dunia bahwa dapat kita baca sendiri bahwa virus COVID-19 varian baru ini sangatlah ganas dan mengerikan. Demikian itu kita juga harus was-was mematuhi protokol kesehatan juga menjaga kesehatan kita. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih dalam, kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita, seorang perawat yang pernah menangani pasien virus COVID-19 varian baru. Dia adalah Angela Nova, AMD Care. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan narasumber kita, Angela Nova, AMD Care, seorang perawat yang pernah menangani salah satu pasien dari varian baru virus COVID-19. Halo, selamat siang Angela. Selamat siang Mbak Yen. Saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara Angela. Pertama, sudah berapa lama Angela berprofesi sebagai seorang perawat? Baiklah, saya sudah 2 tahun ini bekerja sebagai seorang perawat. Baik, mengenai virus varian baru COVID-19 ya, tentu yang sudah kita banyak dengar dari beberapa media, artikel, juga dari imbauan pemerintah. Bagaimana pandangan Angela sebagai seorang perawat mengenai virus varian baru COVID-19 ini? Baiklah, saya sudah sempat mendengar beberapa info terbaru terkait virus COVID-19 ini. Saya cukup prihatin dan kaget banget karena virus ini yang
dianggap kita sudah akan berakhirnya, ternyata masih berlanjut karena adanya mutasi, dan itu cukup sangat disayangkan ya, karena mungkin dari masyarakatnya yang tidak taat sehingga virus ini tuh bermutasi lagi, dan Ya. itu menimbulkan virus-virus yang jenis baru lagi gitu, Mbak. Baik. Jadi karena adanya gaya hidup dari masyarakat juga ya salah satu penyebabnya begitu. Terus kemudian apa saja sih gejala dari pasien ini yang pernah Angela temui? Apakah dia sama dengan COVID-19 yang sebelumnya ataukah dia berbeda memiliki gejala yang lain gitu? Baiklah, secara garis besar untuk gejalanya itu kurang lebih sama. Nah, kalau untuk gejala dari virus yang terbaru itu yang saya pernah jumpai itu pasiennya memiliki suhu tubuh yang tinggi banget. Kemudian ada gejala sesak napas dan tubuh juga cenderung melemah. Dan kemudian indera penciuman dan perasaannya juga hilang. Nah, itu kurang lebih dengan gejala-gejala pada virus varian yang lama. Virus lama. Tetapi yang berbeda di sini virusnya itu cukup ganas ya, karena dia sudah bermutasi dari virus yang lama. Oh, jadi ada kata ganas ini menunjukkan bahwa memang virus ini lebih berbahaya dari virus COVID varian yang sebelumnya, begitu. Baik, kemudian saya mau bertanya lagi, apa sih penyebab virus varian baru COVID-19 ini mudah menyebar dan mengapa korban terbanyak itu berada di negara India? Seperti yang kita ketahui bahwa negara India itu memiliki populasi yang cukup padat ya, dan kita juga tahu secara bersama bahwa sebagian besar masyarakat India itu memiliki pola hidup yang kurang baik, kurang sehat, terus protokol kesehatan di sana juga terlalu longgar, nggak seperti di Indo, makanya itu yang buat penyebaran virus ini juga sangat cepat di sana. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu dari virusnya sendiri itu bermutasi, sehingga virus ini itu resisten terhadap antibodi kita. Nah, jadi dia tidak dikenali oleh antibodi kita, sehingga bisa masuk ke seluruh tubuh kita secara cepat, dan bahkan antibodi dari vaksin maupun antibodi tubuh kita itu tidak dapat mengenali virus ini yang terbaru, COVID-19 yang terbaru ini. Sehingga itu membuatnya terjadi penularan yang cukup cepat gitu, Mbak. Baik, tadi Angela katakan bahwa memang virus ini dapat melewati antibodi tubuh kita, baik dari vaksin COVID-19 ataupun ketika kita sudah terkena COVID-19 yang sebelumnya. Ini menandakan bahwa memang secepat itu penyebarannya dan seganas itu virus tersebut ya. Jadi menunjukkan bahwa membuat kita jadi was-was nih. Jadi vaksin yang udah ada ini berguna atau tidak ya. Demikian nanti pertanyaan dari masyarakat yang kira-kira mungkin muncul ketika mengetahui virus ini betapa ganasnya seperti itu. Kemudian untuk kita sebagai masyarakat tentu ingin menghindari virus ini. Ada tidak tips dari Angela untuk pemirsa di rumah bagaimana caranya kita menghindari, menanggulangi, atau beberapa tips dari Angela, dari apa yang Angela terapkan sendiri pada diri Angela untuk pemirsa di rumah, bagaimana tips-tipsnya? Untuk tips dari saya harapkan masyarakat luas taat terhadap protokol yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan WHO, dapat juga melakukan protokol-protokol berupa menjaga jarak, terus menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan, terus rajin cuci tangan, terus membawa hand sanitizer, karena ini juga cukup penting ya, selain untuk menghindari virus, juga untuk menghindari bakteri-bakteri pembawa penyakit lainnya, sehingga antibodi kita tidak lemah. Sehingga untuk potensi kita terkena COVID-19 juga semakin kecil. Kemudian semisalnya saya pulang dari kerumunan atau punya kegiatan yang memang mengharuskan saya
datang di tengah kerumunan, itu setelah balik saya akan langsung mandi dan mencuci semua barang-barang yang saya bawa. Itu agar menghindari terjadinya penularan ke orang-orang lain gitu, Mbak. Tips dari saya. Semoga kedepannya masyarakat juga semakin sadar bahwa protokol kesehatan itu memang penting dan tidak mengabaikan juga protokol kesehatan. Mulai dari hal-hal kecil, kita harus rajin cuci tangan, misalnya setelah memegang barang, karena kita ketahui bahwa barang-barang yang kita sentuh itu bisa saja menjadi agen kontaminan dari virus ini sendiri, begitu Mbak. Baik, jadi untuk tips-tips dari Angela ini tips-tips yang mudah dilakukan sehari-hari, mulai dari mencuci tangan, keluar maksudnya dari kerumunan itu pulang ke rumah langsung mandi, menggunakan masker, menjaga jarak. Memang tidak ada spesifik peraturan yang dari sebelumnya, cuma memang hal ini yang sejauh ini paling efektif untuk kita gunakan, begitu ya? Ya, Baik, benar. pemirsa sekalian, demikian wawancara saya dengan Angela Nova AMD Cap, seorang perawat. Terima kasih Angela untuk setiap jawabannya. Demikian pemirsa wawancara saya dengan Angela Nova AMD Cap. Disampaikan bahwa memang virus ini cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Sehingga disinilah kesadaran kita sebagai masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Bahkan vaksin dan pasien yang pernah mengalami COVID-19 pun antibodinya dapat ditembus atau dilalui oleh virus ini, sehingga tubuh kita pun sulit untuk melawan virus ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pulang ke rumah langsung mandi, menggunakan hand sanitizer, dan tidak berkerumun adalah hal-hal yang efektif dilakukan untuk menghindari virus varian baru COVID-19. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Non Sore kali ini. Saya Yenye Novita, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.